Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hayo guys, welcome back with me Mutiara Dewi di program Teras Santri. Tentunya di mana lagi selain di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, sebelumnya kita sudah melewati 2023 dan sekarang kita sudah memulai lembaran baru di 2024 ini. Setelah 1 tahun sebelumnya, kita sudah melewati berbagai rintangan, tantangan, kesenangan, kesedihan yang ada di 2023. Dan sekarang untuk mengawali 2024 ini, Teras Santri kembali membahas seputar organisasi santri. Organisasi santri ya. Bagaimana organisasi itu tumbuh di tengah-tengah santri dan bagaimana seorang santri mengolah organisasi di tengah kesibukannya sebagai santri, yaitu hafalan, mengaji, dan belajar. Untuk memperdalam pembahasan ini, di studio sudah hadir salah satu pengurus IKAPB, sebuah organisasi yang menaungi asrama-asrama di Buntet Pesantren Cirebon. Sudah ada Mbak Aza di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Aza. Halo, waalaikumsalam Mbak Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Mbak Mutiara gimana? Alhamdulillah baik sekali. Oke. Oke, lancar ya harinya? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Boleh nggak nih rate dari 1 sampai 10 berapa harinya? Hari ini Iya. kayaknya 8 ya. 8. Iya. Oh, mendekati sempurna ya? Iya. Gimana nih 2024-nya? Seneng nggak? Senang, happy, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Jadi walaupun di 2024 tuh kita tuh Musim hujan, jadi dingin kan gitu ya? iya, tapi kita nggak usah terpengaruh deh sama gitu gloomy ya. Benar. ya. Kita harus happy. Happy, walaupun hujan kita tetap happy ya? Iya, harus happy, harus Iya, ceria. benar. Nah gitu. Ada nggak nih kesan-kesan 2023 mungkin yang akan dibawa di 2024? 2023 tuh kita tinggalin aja kesedihan-kesedihannya di 2023 Bener. nih. Nah, kita bawa kesenangan dan happy-happy-nya di 2024 Oh ini. gitu. Jadi kesedihan-kesedihannya dianggap pelajaran Iya, kita aja ya, tinggalin pengalaman gitu aja. kan. Oke. 2024 kita bawa yang senang-senangnya aja. 2024 lebih happy ya? Lebih happy, harus lebih Pasti happy. harus. Oke. Mbak Aza, kita kan akan bahas seputar organisasi santri ya, Ya, dan betul. mungkin banyak teman-teman di luar sana, khususnya yang bukan santri Buntet nih Mbak, yang belum tahu apa itu IKAPB, atau mungkin santri Buntet banyak yang belum terlalu paham dengan Iya, IKAPB. iya. Boleh nggak nih Mbak dijelasin seputar IKAPB sejarahnya, kapan berdirinya, dan gimana sih kok bisa berdiri IKAPB tuh? Oh ya, jadi IKAPB itu wadah untuk Wadah. menyatukan seluruh asrama-asrama di Buntet Pesantren. Iya. Seperti yang Mbak Mutiara tahu ya, Iya. di Buntet tuh asramanya banyak Banyak banget banget, kan. bener. Dan kita tuh ada untuk menyatukan semuanya. Jadi dalam satu visi, misi, dan budaya itu kita harus tetap Buntet Pesantren Oh, gitu. gitu. Tidak Iya, terpencar-pencar bener, antara bener, asrama-asrama bener, yang bener. lain. Biar rasa gitu. kekeluargaannya tuh masih ada ya di Betul, tengah-tengah kita. iya. Walaupun Jadi nggak kita asing ke berbeda-beda. satu sama lain. Benar. Dengan disatukannya dengan IKAPB. Dengan IKAPB ini, gitu. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, berdirinya itu mulai kapan tuh IKAPB? Berdirinya tuh udah lama banget. Udah lama banget. Iya, Kapan tuh? jadi sejak 1992. Oh, gitu. Udah lama banget ya berarti ya? Itu tepatnya tuh tanggal 1 September. 1 September. Iya, jadi udah lama banget. Jadi sebenarnya. 1992 sama 2024 berarti udah 30 tahun lebih ya? Lebih. Iya. Oh gitu. Dan kalau boleh tahu nih tugas dan tujuan IKAPB itu apa tuh? Tugasnya kita tuh untuk memfasilitasi para santri Iya. yang mempunyai kemampuan dan passion Oh, gitu. gitu. Jadi kita punya wadah nih untuk para santri. Kalau misalnya dia tuh passionnya marhabanan atau di Baia gitu. Nah, kita tuh punya wadah ini gitu. Terus kita juga punya tugas untuk mengordinir santri antar asrama itu gitu. Supaya ya nggak cuman satu-satu beda asrama terus kita menjadi asing atau gitu, kita iya, menjadi benar. berbeda Iya, gitu. benar. Sesuai dengan tadi yang Mbak Aza bilang ya, bahwa didirikannya IKAPB itu untuk menyatukan Betul, asrama-asrama. iya. Kalau gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, keanggotaan IKAPB itu terdiri dari apa aja dan susunan kepengurusan IKAPB? Ya, jadi IKAPB itu seperti organisasi yang lain ya. Itu ada ketua. Ketuanya itu diketuai oleh Kang Abbas. Iya, terus ada sekretaris umum, yaitu dibawahi oleh Pak Subhan. Kang Subhan, iya. Terus bendahara umum saya. Oh gitu, Mbak bendahara. Bendahara Oh, umum. gitu. Terus ada bendahara yang kedua buat nge-backup. Oh, buat nge-backup, Ada- buat ngebantu ya? Iya, ada Mbak Almi, itu teman saya, partner saya. Oh gitu. Gitu, iya. Selain itu kalau di IKAPB itu ada
seksi bidang Iya, gitu. ada. Jadi kayak bidang yang satu itu, bidang satu tuh ada ketuanya itu Mas Izul. Iya, terus nanti ada sekbidnya itu Kang Syarif. Iya, terus gitu. Ketua bidang yang kedua itu ada Kang Aji. Iya. Sekbidnya itu ada Kang Wifakul Azmi. Gitu. Terus yang bidang ketiga itu ada ketua bidangnya Kang Fasya. Terus gitu. sekretaris bidangnya itu Kang Irfan. Iya, gitu. Jadi emang di dalam IKPB itu beranggotakan seluruh putra-putri kiai di Buntut Pesantren putra-putri kiai Buntut Pesantren. Berarti seluruh asrama pasti anak-anaknya ada yang masuk IKPB gitu betul. Pasti. Supaya gitu. Satu suara biar satu keluarga biar gitu. Keluarga, gitu. Oh, jadi berarti IKPB ini tuh beranggotakan putra-putri kiainya yang ada di Buntut Pesantren gitu. Gitu. Semuanya berarti dari semua asrama pasti anaknya ada yang ke situ gitu. Oh, gitu. Betul. Dan kalau boleh tahu nih Mbak ya, perekrutan anggota IKPB itu melalui sistem pemilihan atau bagaimana nih? Jadi pada saat musyawarah besar, ketika ketua umum itu dipilih, kita tuh punya tim formatur. Oh gitu. Iya, jadi untuk memilih putra-putri kiai gitu. Yang sudah mencapai batas umur remaja. Oh, ada batasnya tuh? Iya, batas umur berapa tuh minimalnya? Minimalnya remaja nih. Minimum remaja. Sampai batas maksimalnya tuh 30 tahun. 30 tahun. Atau sudah menikah gitu. Jadi ketika yang sudah menikah itu tidak direkrut oleh kita gitu. Berarti kalau yang sebelum menikah itu ikut IKPB, kalau sudah menikah otomatis dikeluar gitu dari IKPB. Oh gitu. Betul, gitu. Begitupun dengan kepengurusan intinya itu melalui formatur tersebut. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi IKPB ini punya apa ya, kayak tim punya tersendiri ya yang buat ngerekrut gitu. Jadi memang gak sembarangan ya anggotanya. Itu ya bukan nggak sembarangan, cuman hanya untuk putra-putri kiai gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Mbak ya, tadi kan tugasnya sudah dijabarkan dan tujuannya. Kalau boleh tahu peran penting IKPB yang di Buntut Pesantren itu gimana? Perannya IKPB itu untuk mengordinir dan juga mengkondisikan santri gitu, untuk menambah wawasan dan juga kemampuan yang mereka miliki gitu. Jadi kita memfasilitasi nih supaya santri itu bisa membangun passionnya gitu di sini. Gitu. Jadi melalui IKPB barangkali santri ada yang mempunyai passion di suatu bidang bisa dikembangkan di IKPB. Gitu. Dan emang tujuan utamanya itu menyatukan asrama-asrama biar rasa kekeluargaan antar asrama Buntut itu terbentuk gitu ya. Oke. Jadi nggak cuma santri A, santri B gitu. Kita tuh satu Buntut Pesantren. Santri Buntut Pesantren. Iya, benar-benar satu keluarga kita ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kamu santri ini, kamu santri ini, tidak ada. Oke, karena diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti itu karena kita sama-sama santri Buntut ya. Sama-sama santri Buntut gitu. Tidak hanya mengenal asrama-asramanya masing-masing. Jadi kita tidak mengenal asrama, kita santri Buntut, kita satu keluarga Buntut. Satu keluarga, kita satu teman. Gitu, benar. Jadi jangan dibeda-bedain. Gitu. Dan proses penyatuannya itu melalui IKPB. Wah, luar biasa sekali pentingnya gitu ya. Gitu. Nah, Mbak ini kan mungkin mempunyai kesibukan ya dengan sehari-hari, dan bagaimana cara Mbak manage waktu untuk kesibukan sehari-hari Mbak dan kesibukan Mbak di IKPB itu cara manage waktunya gimana? Jadi setiap hari saya tuh kayak punya plan gitu loh. Punya plan. Ini hari ini mau ngapain, gitu. hari itu mau ngapain gitu. Ditambah IKPB ini untungnya itu jadwalnya tuh menyesuaikan dengan kita semua dengan anggota-anggotanya gitu. Jadi selalu misalnya tidak mengambil waktu untuk ngaji, untuk belajar gitu. Jadi kita punya penyesuaian sendiri. Punya penyesuaian sendiri. Gitu. Jadi sebelumnya emang Mbak itu orangnya terkoordinir ya gitu. Jam segini aku hari ini gitu. Dan kebetulan organisasinya tuh juga menyesuaikan sama jadwal aku gitu. Sama jadwal yang lain. Jadi tidak terganggu ya antara kesibukan sehari-hari dengan IKPB. Karena kan semua juga kan pasti punya kesibukan. Benar. Jadi nggak mungkin dong hanya terfokus ke organisasi ini aja gitu. Jadi yang gimana caranya si organisasi ini tuh malah bisa menyesuaikan ke jadwalnya kita gitu. Benar. Supaya nggak ketabrakan gitu. Jadi kegiatan sendiri jalan, kegiatan organisasi jalan gitu. Dan diharapkan seperti itu. Mbak semenjak mungkin ikut IKPB dan termasuk anggota IKPB, Mbak mempunyai kerasa manfaat IKPB tuh banget. Boleh nggak nih spill manfaat yang Mbak rasakan gitu? Relasi yang paling besar tuh relasi antara jadi mengenal
saudara, ya kan. Terus juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu kan. Terus juga ada peran komunikasi antara anggota satu sama lain gitu ya. Jadi enggak, kalau misalnya ketemu di jalan tuh nggak diem. Jadi kita nyapa gitu, kenal gitu ya. Betul. Jadi kita ada relasi nih, ada hubungan gitu secara emosional sama saudara dan teman partner kita di IKPB itu. Jadi emang tujuan dari organisasi kan menambah relasi, mempererat silaturahmi antara, apalagi ini saudara ya, saudara kan, masa saudara nggak saling kenal? Iya benar-benar, masa kita satu keluarga nggak saling kenal gitu. Jadi kita upayakan untuk saling mengenal lebih dalam sama saudara kita satu sama lain melalui IKPB ini gitu. Karena kan ya anggotanya kan kebanyakan kan emang saudara satu sama lain gitu sih. Jadi lebih dekat dengan keluarga ya. Kita mempererat, ya paling benar itu mempererat tali silaturahmi dan mungkin menambah pelajaran gitu ya. Betul, ada wawasan, ada ilmu di dalam organisasi. Banyak sekali yang gue dapat. Pasti. Banyak sekali. Oke, dan ini kan peran aktif sudah ya. IKPB itu sangat berperan aktif di Buntut Pesantren Cirebon karena menyatukan asrama-asrama yang ada di Buntut Pesantren. Jadi kita satu keluarga gitu, dan tadi manfaatnya juga banyak sekali ya, terutama bidang relasi yang Mbak Aziza sebutkan tadi. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, kegiatan aktif IKPB di Buntut Pesantren itu apa? Kita tuh punya agenda rutin ya, kayak misalnya setiap 1 bulan sekali pada malam Jumat itu kita punya kegiatan marhabanan putra. Marhabanan. Iya betul, yang diadakan di masjid Buntut Pesantren. Gitu. Terus juga ada juga di Baiyah Putri. Jadi marhabanan buat putra, di Baiyah buat putri gitu. Terus ada juga seperti Basul Kutub. Iya, dibawahi oleh bidang keilmuan. Gitu. Itu Basul Kutub tuh ada yang putra, ada yang putri juga. Jadi dua-duanya nih. Jadi putra-putri itu harus selalu aktif ya, sama-sama aktif, jangan menonjol putranya aja gitu. Jadi harus dua-duanya harus saling berjalan gitu. Terus juga ada kita tuh sweeping keamanan. Sweeping keamanan itu apa? Jadi kayak kita tuh menyusuri setiap tempat-tempat kayak misalnya warnet gitu ya. Anak santri kan biasanya gitu. Tempat kaburnya santri. Iya, nah itu kita tuh supaya meluruskan lagi gitu. Supaya santri itu nggak belak-belok gitu. Itu sweeping keamanan itu dilakukan setiap bulan juga. Setiap bulan? Selalu ada tuh. Terus ada lagi itu namanya sensus apa? Sensus santri. Sensus santri itu bagaimana, boleh jelasin? Itu selalu dilakukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, jadi itu rutin tuh, karena kan ada santri yang udah boyong, ada santri yang masuk, didata lagi gitu ya. Gitu. Nah, berarti itu kan dari sensus tuh ya. Didata lagi berarti ya. Dan itu ditugaskan kepada tim humas. Tim humas gitu. Jadi tim humas tuh keliling di setiap asrama-asrama buat mencatat lagi gitu. Apa nih di asrama A misalnya itu udah ada berapa santri yang aktif untuk setiap sekolah. Jadi dari MTS sampai perguruan tinggi, dari TK malah. Dari TK. Jadi itu didata ulang. Itu setiap 1 tahun sekali. Juga ada Hari Santri yang kemarin itu kan setiap 1 tahun sekali kan. Itu agenda rutin. Itu berarti agenda rutin IKPB. Iya, agenda akbar. Itu besar banget kan. Besar banget ya. Melibatkan seluruh ramai banget juga acaranya. Seluruh santri gitu. Terus juga kadang kita ada kerjasama sama yang luar gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Kayak misalnya sama IPNU IPPNU kemarin. Gitu. Itu kita ada agenda namanya Lakut. Kalau Mbak Mutiara tahu namanya latihan kader utama. Iya, gitu. Itu diagendakan di Buntut Pesantren bekerja sama dengan kami IKPB gitu. Terus juga ada dari perempuan mengaji. Perempuan mengaji itu bagaimana, Bu? Itu kayak setiap beberapa bulan sekali itu ada, kita tuh mengadakan seperti seminar. Iya, yang diisi oleh santri, terus nanti ada narasumber dari luar. Gitu. Membahas tentang perempuan. Gitu. Jadi terus ada juga dari PBNU saat HSN kemarin dari santri itu ada kirab santri. Benar. Ya, itu melibatkan IKPB juga untuk bekerja sama gitu. Berarti kegiatan aktifnya sebenarnya banyak banget. Iya. Dan pasti sangat bermanfaat. Tadi saya mungkin Salfok mendengar yang perempuan mengaji itu diagendakan khusus perempuan gitu. Khusus perempuan. Dan jadi orang yang datang santri-santri putri semua gitu. Narasumbernya juga kadang kebanyakan putri dari gitu. Perempuan gitu. Membahas tentang misalnya hukum haid gitu. Emang khusus perempuan. Gitu. Itu kegiatan sudah berjalan dari kapan? Tahun lalu udah ada. Tahun lalu udah ada. Jadi udah beberapa kali ada
seminar seperti itu. Oh gitu. Dan ramai pengunjungnya? Ramai. Dan kita melibatkan semua santri. Gitu. Jadi setiap asrama kita tuh mau ngasih perwakilan yang gitu, ngasih perwakilan satu asrama 2 santri gitu atau 3 santri. Nah itu supaya gitu. perannya tuh aktif gitu. Benar. Jadi itu seluruh asrama hadir ya hadir, di situ. Iya. Dan dikhususkan untuk santri atau mungkin ada dari umum? Kalau gitu? dari kita sih baru santri aja santri ya fokusnya. Iya. Jadi baru supaya santri itu tahu gitu kalau misalnya ketika seminar itu tidak maksudnya di Buntet itu tidak hanya mengaji aja gitu, tapi juga ada seminar umum yang akan diadakan oleh IKPB itu. Gitu, luar biasa sekali. Dan itu narasumbernya mungkin dari luar bintang-bintang yang terkenal gitu? Iya, kadang dari luar, kadang juga dari nyai-nyai pesantren, yang bisa mewadahi itu. Gitu. Dan saya juga tadi sempat dengar yang Suping Keamanan itu saya mungkin tertarik untuk bertanya Dan itu dilakukan oleh seluruh anggota atau bidang tertentu aja tuh? Hanya bidang keamanan. Bidang keamanan gitu. Jadi di bidang keamanan itu beranggotakan ya putra-putra kiai itu gitu. Tapi di keamanan tuh nggak ada putrinya. Nggak ada putrinya. Itu khusus cuma putra-putra kiai gitu. Iya, untuk mengamankan santri yang ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya ada santri di situ gitu kan. Jadi ayo kayak misalnya ada jam malam kan gitu untuk santri putra. Nah, ketika melewati jam malam itu, kita harus mengamankan santri untuk kembali ke asramanya masing-masing. Gitu. Patroli gitu keliling gitu. Jadi enggak kayak misalnya kadang ada yang di warnet, ada yang tempat futsal tengah malam kan ya, itu tuh harus kita koordinir untuk pulang ke asrama masing-masing gitu. Jadi menyusuri tempat-tempat. Betul, menyusuri tempat-tempat yang tidak seharusnya ada santri di situ. Benar, itu dilakukannya tengah malam atau mungkin waktu sore yang mungkin tempat-tempat tidak seharusnya. Kita mulai itu dari jam 11. Dari jam 11. Iya, jam 11 itu start dari jam 11 itu sampai subuh kira-kira. Iya, menjelang subuh. Supaya itu sih biar ngamanin santri-santri yang ada. Iya, benar. Emang sebenarnya juga IKPB itu sangat membantu asrama-asrama juga ya. Jadi membantu anak-anak yang kabur mungkin dibalikin lagi ke asramanya. Oke, benar-benar luar biasa penting gitu ya, sangat membantu. Oke, Mbak Aza terima kasih sudah mampir ke sini, sudah mau ngobrol dengan saya, sudah menyempatkan waktu gitu. Mungkin lagi sibuk ya sekarang. Gak apa-apa, aku luangin waktu buat Bu Mutiara. Terima kasih banyak udah ngobrol sama saya, ngobrol dengan teman-teman Teras Santri, sudah memberitahu seputar organisasi santri gitu. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga bisa dimengerti tadi obrolan tadi. Amin. Pasti bermanfaat sekali. Oke, Mbak Aziz, semoga kita bisa ngobrol lagi lebih lama. Kita harus ketemu lagi. Kita harus ngobrol lebih lama lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Aza. Makasih Mbak Aza. Buat kalian semua tetap stay di channel kita dan selalu support kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena masih banyak video baru yang akan kita upload. Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.